Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asya Agustina. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai manajemen risiko, pengertian, prinsip, tahapan, dan juga fungsinya. Manajemen risiko adalah bagian penting dari perencanaan bisnis dan juga memiliki kegunaan dalam pengambilan keputusan individu. Manajemen risiko penting dalam perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. Banyak keputusan melibatkan risiko dengan tingkat kompleksitas dan dampak yang beragam. Tujuan: meminimalkan dampak risiko terhadap keuntungan, investasi, dan keberlanjutan bisnis. Manajemen risiko. Yang pertama, proses identifikasi, evaluasi, dan prioritas risiko, lalu merumuskan rencana untuk meminimalkan dampak. Yang kedua, risiko, kemungkinan hilangnya sesuatu yang bernilai. Dan yang terakhir, sumber risiko, kecelakaan, bencana alam, sabotase, ketidakpastian pasar, kewajiban hukum, dan lain sebagainya. Menurut para ahli, di sini ada Fahmi 2010 menyatakan bahwa tindakan organisasi mengatasi masalah secara sistematis. Menurut Jojo Sudarso 2003, penerapan fungsi manajemen untuk memetakan masalah dan solusi. Kemudian menurut Nosworthy 2000, langkah mengurangi kemungkinan ancaman dan dampaknya. Menurut Darmawi 2014, upaya mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar efisien. Kemudian menurut Tampupulon 2004, proses mengakomodasi kemungkinan buruk transaksi bisnis. Dan yang terakhir, menurut Bramatyo 2008, proses terstruktur mengidentifikasi, mengukur, dan menangani risiko. Selanjutnya ada pentingnya manajemen risiko. Yang pertama, menyiapkan perusahaan menghadapi kejadian tak terduga. Yang kedua, melindungi keuntungan, reputasi, dan keberlanjutan bisnis. Yang ketiga, dampak luas seperti karyawan, konsumen, dan lingkungan. Dan yang terakhir, mengurangi PHK, menjaga peringkat kredit, dan menarik investor. Selanjutnya ada prinsip 10P manajemen risiko. Apa aja 10P itu? Yang pertama ada polisi atau kebijakan, pedoman pengelolaan risiko. Yang kedua ada planning atau perencanaan, yaitu strategi dan prioritas tindakan. Yang ketiga, produk atau servis, risiko produk atau jasa seperti siklus hidup, tren, isu, lingkungan. Yang keempat, ada proses, yaitu risiko proses produksi dan teknologi. Yang kelima, premises, risiko lokasi dan fasilitas kerja. Yang keenam, ada people atau karyawan, seperti keterampilan, pelatihan, dan budaya kerja. Yang ketujuh, ada protection, yaitu perlindungan karyawan, aset, data, dan lingkungan. Yang kedelapan, ada prosedur, yaitu kesesuaian dan efektivitas prosedur kerja. Yang kesembilan ada purchasing, yaitu standar, kebijakan, kualitas, dan isu lingkungan. Dan yang terakhir yaitu performance, yaitu ukuran kinerja, kesehatan, dan keselamatan kualitas. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko. Yang pertama, penghindaran risiko, tidak mengambil aktivitas berisiko. Kedua, pengurangan risiko, yaitu mitigasi dampak, misalnya software akuntansi. Yang ketiga, retensi risiko, menerima risiko yang masih dapat ditoleransi. Yang keempat, pembagian risiko, berbagi risiko dengan pihak lain, misalnya asuransi. Dan yang terakhir, pengalihan risiko, memindahkan risiko ke pihak ketiga atau asuransi. Selanjutnya, ada tahapan manajemen risiko. Yang pertama, tetapkan konteks, ruang lingkup, dan tujuan. Kedua, identifikasi risiko, yaitu potensi masalah besar dan sumber. Ketiga, penilaian risiko, dampak, dan probabilitas, misalnya rumus Ale. Yang keempat, penanganan risiko, transfer, penghindaran, resistensi, pengendalian. Yang kelima, rencana tindakan, metode, jadwal, penanggung jawab. Selanjutnya, implementasi, eksekusi metode pengendalian.
Dan yang terakhir, review dan evaluasi, pembaruan rencana sesuai kondisi terbaru. Selanjutnya, ada fungsi manajemen risiko, yaitu lingkungan kerja aman, stabilitas operasi dan pengurangan tanggung jawab hukum, perlindungan aset, karyawan dan lingkungan, efisiensi biaya asuransi, dan dasar pengendalian keputusan yang lebih percaya diri. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama, Silver Corp penarikan produk cacat. Risikonya 500 lebih truk bermasalah pada sistem kelistrikan. Tindakannya, penarikan produk, ganti kabel, lapor regulator, dan investor. Dampaknya, biaya 10 juta dolar membangun kepercayaan pelanggan. Yang kedua, Dentage Software CO atau konsol game. Risikonya, microchip terlalu panas, 3% kegagalan. Tindakannya, menerima risiko, menyiapkan perbaikan gratis, kerjasama vendor. Dampaknya, pengendalian biaya dan menjaga reputasi produk. Maka dari itu, kita dapat menarik kesimpulan, manajemen risiko penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan bisnis. Prinsip 10P membantu memetakan risiko dari berbagai aspek, strategi dan tahapan yang tepat dapat melindungi aset, reputasi, dan stabilitas keuangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.